kita pada siang hari ini. Silakan dinyalakan dulu ya. Semuanya di on kamera dulu, Nak. Iya. Biar Bu Guru bisa tahu ya. Kita akan mulai pembelajaran kita pada siang hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Rizky, coba dipimpin doa, Nak. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Rizky ya. Ada berapa siswa yang di sini yang mengikuti? Ada 27, Bu. 27. Ya, alhamdulillah ya, satu kelas penuh ya. Oke. Baik, hari ini kita akan belajar tentang IPA. Kalau biasanya itu Bu Guru hanya kasih video atau hanya berbincang biasa. Sekarang Bu Guru akan coba untuk menjelaskan tentang cahaya ya. Bu Guru akan share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, baik ya. Semuanya sehat hari ini? Sehat, Bu. Oke, nanti dijawab ya pertanyaannya Ibu ya. Nanti saat Ibu bertanya, tolong dijawab. Nanti saat Ibu menjelaskan, tolong di-mute. Itu apa sih? Gambar apa sih? Itu gambar apa ya? Pelangi, Bu. Pelangi ya. Pelangi. Pelangi ada hewan, kemudian ada awan. ya ada awan ya. Ada Terus pertanyaannya dijawab. Pernahkah kalian melihat pelangi? Pernah. Ya. Tapi nggak sering. Pernah melihat pelangi? Pernah Ya. Oke. Terus kapan kalian melihat pelangi? Kapan tuh? Setelah hujan. Setelah hujan ya. Ada setelah hujan. Ada yang pernah melihat pelangi sebelum hujan mungkin? Belum. Banyaknya yang sudah setelah hujan ya. Kemudian warna apa saja yang ada pada pelangi? Merah, kuning, kuning, Oke, pinter ya. Semuanya sudah pada pinter itu. Tahu warna-warna pelangi, berarti tidak ada yang buta warna ya, Nak ya. Kemudian apa pertanyaan berikutnya? Mengapa bisa jadi pelangi? Ada yang bisa menjelaskan ke Ibu Guru? Angkat tangannya mungkin? Apakah? Angkat tangannya, Nak. Baru menjawab. Septi, silahkan. Yang lainnya di-mute. Oh, Kanza, silakan. Kenapa ya terjadi pelangi ya, Kanza ya? Enggak, Bu, tadi mencet, Bu. Kepencet. Oh, berarti belum pada tahu ya? Belum pada tahu kenapa terjadi pelangi ya? Iya. Belum. Oke, makanya hari ini kita akan belajar tentang apa sih yang mengakibatkan terjadinya pelangi. Sebelum itu, mari kita menyanyi pelangi-pelangi. Ada yang belum tahu lagunya? Udah, Bu. Sudah tahu semua ya? Oke, kalau begitu diaktifkan mikrofonnya, kemudian kita bernyanyi bersama-sama. Alangkah indahnya merahku ingin jauh di langit yang biru yang bergerak ke langit pelangi
Oke, baik. Setelah kita sudah menyanyikan pelangi tadi, lebih semangat kan ya? Semangat atau tidak? Semangat. Oh, jawabnya semangat. Semangat, begitu ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya dan penerapan sifat cahaya. Jadi pelangi itu terbentuk karena adanya pembiasan cahaya. Apa sih pembiasan cahaya, Bu? Nanti kita akan belajar di sifat-sifat cahaya. Dengan tujuan Ibu mau siswa-siswa Ibu dapat memahami sifat-sifat cahaya dengan tepat. Selain itu, dapat menyebutkan penerapan sifat cahaya pada kehidupan sehari-hari. Oke. Sebelumnya, tolong diperhatikan video berikut tentang sifat-sifat cahaya yang akan kalian pelajari. Nanti Bu Guru akan tanyakan ya, Nek ya, apa saja sifat-sifat yang bisa kalian dapat, sifat-sifat cahaya maksudnya yang bisa kalian dapat di video tersebut. Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai sifat-sifat cahaya. Yang lainnya tolong di-mute dulu ya, Nak, biar tidak feedback. Baik, Bu Guru lanjutkan ya. Cahaya adalah energi yang berbentuk gelombang elektromagnetik. Cahaya kasat mata dan memiliki panjang gelombang 380 sampai 750 mm. Cahaya merupakan energi yang sangat penting untuk segala makhluk hidup di bumi. Tanpa cahaya, kehidupan di bumi tidak akan dapat berjalan dengan sempurna, karena semua makhluk hidup tergantung pada adanya cahaya, baik itu hewan, manusia, atau tanaman. Berikut ini beberapa sifat-sifat cahaya yang harus diketahui. 1. Cahaya merambat lurus. Sifat ini dapat kita lihat ketika cahaya matahari masuk ke suatu ruangan melalui celah seperti pintu atau jendela. Segala cahaya merambat lurus dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari karena memberikan keuntungan pada manusia. Contoh lain dari cahaya merambat lurus adalah cahaya senter yang berbentuk garis lurus dan cahaya mercusuar di pinggir pantai. 2. Cahaya dapat dipantulkan. Ketika suatu benda terkena cahaya tersebut akan mengenai benda dan dipantulkan. Pemantulan cahaya dapat dibagi menjadi dua, pemantulan teratur dan pemantulan baur. Pemantulan teratur adalah ketika pantulan dari pemantulan yang berkas cahayanya sejajar. Pemantulan ini dapat terjadi jika cahaya mengenai benda dengan permukaan rata dan mengkilap atau licin seperti cermin. Oleh karena itu, cermin dapat memantulkan cahaya paling sempurna dalam pemantulan teratur, baik itu menggunakan cermin cembung ataupun cermin cekung. Karena cahaya dipantulkan dengan arah sejajar, bayangan benda dapat dibentuk dengan baik. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita bercermin. Pemantulan baur atau difus adalah ketika cahaya memantul ke segala arah secara tidak teratur, karena adanya berkas cahaya yang memantul pada permukaan kasar atau tidak rata. Contohnya adalah pemantulan cahaya pada tembok, kayu, batu, dan tanah. 3. Cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan cahaya adalah ketika cahaya merambat ke segala arah. Ketika cahaya merambat melalui dua medium yang memiliki kerapatan optik yang berbeda, maka cahaya akan mengalami perubahan arah rambat. Beberapa contoh cahaya yang dapat dibiaskan adalah pensil ketika dimasukkan ke dalam gelas berisi air jernih, ikan dalam akuarium yang akan terlihat lebih besar dan dekat, kolam atau sungai dengan air jernih yang akan terlihat dangkal, melihat bintang dengan teropong, dan melihat benda kecil menggunakan lup atau mikroskop. 4. Cahaya dapat diuraikan. Ketika cahaya diuraikan terjadi yang namanya dispersi cahaya. Contoh paling mudah dari sifat ini adalah terbentuknya pelangi yang biasa muncul setelah hujan turun. Contoh lainnya adalah gelembung sabun yang memiliki banyak warna setelah terkena cahaya dan cakram warna yang membentuk warna putih jika diputar. 5. Cahaya dapat menembus benda bening. Segala benda bening dapat ditembus oleh cahaya, termasuk mika, plastik, kaca, air jernih, dan botol bening. Sifat ini dapat dibedakan menjadi 3. Benda bening, benda translusen, dan benda tidak tembus cahaya. Benda bening atau benda transparan adalah segala benda yang dapat ditembus atau dilewati cahaya.
Benda bening kemudian meneruskan segala cahaya yang mengenainya. Contohnya adalah kaca bening dan air jernih. Benda translusen adalah benda-benda yang hanya dapat meneruskan sebagian dari cahaya yang diterimanya, tidak semua cahaya. Contohnya adalah air kotor atau air keruh dan bohlam susu. Benda tidak tembus cahaya atau opaque adalah benda gelap yang tidak dapat ditembus oleh cahaya sama sekali. Benda ini hanya dapat memantulkan cahaya yang mengenainya. Contohnya adalah kayu, tembok, dan besi. Baik, ya. Setelah melihat itu, Bu Guru mau tanya nih, apa saja sih sifat cahaya yang kalian lihat di video tersebut? Cahaya merambat lurus. Ya, yang kedua adalah Cahaya dapat dipantulkan. cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga adalah Cahaya dapat dibiaskan. cahaya dapat dibiaskan ya. Kemudian yang berikutnya adalah Cahaya dapat diuraikan. cahaya dapat diuraikan, dan yang terakhir adalah cahaya menembus benda bening. ya. Khusus untuk di sekolah dasar, kalian akan belajar tentang 5 sifat ini ya. Jadi jangan dilupa. Cahaya merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan, cahaya dapat diuraikan, dan cahaya menembus benda bening. Oke, kita bahas satu-satu ya nak ya. Siapa yang mau membantu ibu untuk membaca? Afifah, silahkan. Ya. Ya. Saat berjalan di kegelapan, kita memerlukan senter cahaya dari lampu senter. Arah rambutannya menurut garis lurus. Atau ketika kita melihat cahaya matahari yang menerobos masuk melalui genting, arah cahayanya akan membuat masuk lurus. Kedua hal tersebut membuktikan bahwa cahaya merambat lurus. Kegiatan yang dapat untuk membuktikan bahwa cahaya merambat lurus salah satunya adalah dengan menggunakan kartun yang diberi lubang seperti gambar di bawah ini. Ketika lubang karton disusun lurus, anak tersebut dapat melihat cahaya lilin menggunakan salah satu lubang digeser, tidak bisa lagi melihat cahaya tersebut. Sifat cahaya yang merambat lurus ini dimanfaatkan manusia pada pembuatan lampu senter dan lampu kendaraan bermotor. Ya, terima kasih Afifah. Belajar lagi ya, biar membaca lebih cepat. Sudah kelas 6 ya. Jadi membacanya harus lebih lancar. Oke, kalian bisa lihat di gambar di situ ada lilin, kemudian diletakkan di paling ujung di depan sana. Kemudian ada anak melihat dari jarak. Kemudian di bagian di antara jarak-jarak itu ada yang namanya karton-karton yang dikasih lubang sama tingginya. Jadi lubang yang satu yang ada di sini sama dengan lubang di karton 2, kemudian di karton 1 pun di lubang sama. Jadi saat anak itu melihat cahaya yang merambat melalui lubang karton tersebut dari lilin, dari sumber cahaya itu, dia bisa melihat karena sifat cahaya yang pertama adalah cahaya dapat merambat lurus. Jika karton itu dipindahkan, ya, jadikan cahaya itu tidak bisa menembus atau cahaya itu tidak bisa masuk ke dalam lubang sehingga anak tersebut tidak bisa melihat. Begitu ya. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Silakan Kanza, Bu Guru minta tolong dibantu. Ya Bu. Pemantulan refleksi atau pencerminan adalah proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Contoh peristiwa pemantulan cahaya adalah saat kita bercermin. Bayangan tubuh kita akan terlihat di cermin karena cahaya yang dipantulkan tubuh kita saat mengenai permukaan cermin.
dipantulkan atau dipancarkan kembali hingga masuk ke mata kita. Pemantulan pada cermin termasuk pemantulan teratur. Pemantulan teratur terjadi pada benda yang permukaannya rata dan mengkilap atau licin. Pada benda semacam ini, cahaya dipantulkan dengan arah yang sejajar sehingga dapat membentuk bayangan benda dengan sangat baik. Pada benda yang permukaannya tidak rata, cahaya yang datang dipantulkan dengan arah yang tidak beraturan. Pemantulan semacam ini disebut pemantulan baur atau pemantulan difus. Terima kasih Kanza. Ya, jadi di sini ada cahaya yang dapat dipantulkan. Kemudian di situ ada ya, bisa kalian lihat contoh dari pemantulan baur dan pemantulan teratur. Oke, di situ ada sinar datang mengenai permukaan yang tidak rata, ya, permukaan yang tidak rata. Kemudian di situ ada permukaannya tidak rata, kemudian ada sinar datang, kemudian ada sinar pantul ya. Ini ada sinar datang, ini namanya sinar datang, ini namanya sinar pantul ya. Sinar datang mengenai permukaan yang tidak rata, kemudian akan dipantulkan secara tidak teratur. Jadi ada yang ke atas, ada yang ke samping, ada yang melebar, ada yang jadi lancip ya sikunya seperti itu. Beda dengan kalau kalian lihat di sebelah kanan itu adalah pemantulan teratur. Nah, pemantulan teratur itu jika sinar datang mengenai benda yang licin, ya, bisa benda yang licin, bisa benda yang mengkilap, bisa benda yang permukaannya rata, maka sikunya yang dihasilkan dari sinar pantulnya itu pun akan sama. Jadi ini sama dengan yang ini, sama dengan yang ini, seperti itu ya. Karena cahaya dapat dipantulkan. Nah, benda yang kita lihat saat kalian bercermin, saat kalian melihat benda, saat kalian dapat melihat itu ternyata bukan berarti mata kita mempunyai kemampuan untuk melihat, bukan, tetapi adanya sifat cahaya yang dapat dipantulkan. Jadi dari sinar matahari nih, matahari menyinari cahaya tersebut, terus dari cahaya tersebut memantulkan ke mata kita. Kenapa ada malam hari, kenapa ada siang hari? Kita lebih terang kalau dipakai siang hari, karena cahaya yang dihasilkan oleh matahari lebih besar daripada cahaya di lampu. Seperti itu ya. Oke, berikutnya. Cahaya dapat dibiaskan. Siapa ya yang mau bantu Bu Guru membaca? Septi? Silahkan Septi. Ya, Septi, silakan dibaca, Nak. Pembiasaan adalah pembelokan arah rambat cahaya. Pembiasan ya, pembiasan. Saat melewati dua medium yang berbeda kerapatannya. Pembiasaan cahaya Pembiasan cahaya dimanfaatkan manusia dalam pembuatan berbagai alat optik. Apabila cahaya merambat dari zat yang kurang rapat ke zat yang lebih rapat, cahaya akan dibiaskan mendekati garis normal. Misalnya cahaya merambat dari udara ke air. Sebaliknya, apabila cahaya merambat dari zat yang lebih rapat ke zat yang kurang rapat, cahaya akan dibiaskan menjauhi garis normal. Misalnya cahaya merambat dari air ke udara. Pembiasan cahaya sering kamu jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dasar kolam terlihat lebih dangkal daripada kedalaman sebenarnya. Segala pembiasaan juga dapat dilihat pada pensil yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air. Pensil tersebut akan tampak patah. Iya, terima kasih. Terima kasih, Septi. Jadi bisa dilihat ya di gambar ya. Cahaya dapat dibiaskan. Dan jadi di situ ada cahaya nih ya, yang hitam-hitam ini cahaya. Jadi cahaya yang masuk dari medium itu semacam perantara cahaya. Jadi cahaya itu bisa merambat melalui sebuah media. Nah, medianya itu disebut medium ya.
Kemudian cahaya itu masuk dari yang tidak rapat ya, kurang rapat, contohnya udara, kemudian masuk ke dalam yang lebih rapat, contohnya air, maka akan mendekati garis normal. Bu, garis normalnya tuh apa? Garis normal itu tegak lurus ya. Di situ tegak lurus tuh. Bisa diperhatikan ada tegak lurus, tegak, kemudian itu pembatasnya. Jadi ini pembatasnya di antara media yang kurang rapat ke media yang lebih rapat. Nah, dari udara menuju ke air, maka akan mendekati. Jadi dia harusnya kan beloknya seperti ini nih. Harus beloknya kan seperti ini. Nah, ini malah mendekati garis normal. Jadi terlihat seperti patah, seperti dilihat pada gambar yang ada di samping sebelah kanan sendiri itu. Kalau ada pensil yang terlihat patah ya, pensilnya terlihat patah di situ. Padahal nyatanya patah atau tidak? Tidak, iya. Sebaliknya, kalau kalian lihat dari media yang kurang rapat, media yang rapat ke media yang kurang rapat, ya, medium yang kurang rapat, contohnya dari air nih, yang ada pada gelas, dari gelas kemudian menuju ke pensil yang ada di udara, maka akan menjauhi garis normal seperti itu. Nah, kalau ini Bu, yang diteruskan itu jika medianya sama, kalau dari udara ke udara atau dari air ke air, dari minyak ke minyak, seperti itu. Jadi di situ tidak ada mendekati atau menjauhi garis normal. Itu ya, cahaya dapat dibiaskan. Jadi kadang-kadang kalian bisa lihat juga itu di kolam. Jadi kalau kolam terlihat, kolamnya itu bening, terlihatnya dangkal. Ternyata setelah kita masuk, wah lebih dalam daripada perkiraan kita. Itu salah satu contoh dari pembiasan. Seperti itu. Lebih kelihatan bagian dasarnya dibanding perkiraan kita. Karena media cahayanya masuk dari udara menuju ke air yang lebih rapat. Kerapatannya. Gitu ya. Berikutnya. Cahaya dapat diuraikan. Oke, siapa yang mau membaca ya? Membantu Bu Guru membaca? Nafisa? Ya, Bu. Ya, silakan dibacakan. Cahaya putih seperti cahaya matahari termasuk jenis cahaya polikromatik. Cahaya polikromatik adalah cahaya yang tersusun atas beberapa komponen warna. Cahaya putih tersusun atas spektrum cahaya yang berwarna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Spektrum warna yang tidak dapat diuraikan lagi disebut cahaya monokromatik. Cahaya putih dapat diuraikan. Saat melewati prisma, cahaya putih akan mengalami dispersi atau penguraian. Contoh peristiwa dispersi cahaya yang terjadi secara alami adalah peristiwa terbentuknya pelangi. Pelangi terbentuk dari cahaya matahari yang diuraikan oleh titik-titik air hujan di langit. Ya, terima kasih Nafisa sudah menjelaskan ke teman-teman ya. Jadi yang tadi kalian sampaikan tadi, kalau bagaimana sih terbentuknya pelangi, itu adalah salah satu contoh dari cahaya yang dapat diuraikan ya. Cahaya yang dapat diuraikan. Jadi tadinya itu sinar matahari itu warnanya putih, tapi ternyata diuraikan lagi. Namanya diurai berarti disebar, adanya dispersi kalau gampangnya ya, dispersi. Biar kita sama-sama paham dispersi itu apa ya? Ternyata penguraian. Jadi yang tadinya tunggal warna putih yang kita tahu, ya warna putih yang kita tahu, kemudian diuraikan lagi menjadi warna-warna yang ada pada pelangi. Nah, prismanya ya, prismanya di sini kan ada tuh. Saat melewati prisma, cahaya putih akan mengalami dispersi. Nah, prismanya itu adalah titik-titik air. Jadi hujan, karena yang di satu tempat itu panas, dia menghasilkan, mataharinya tetap menghasilkan cahaya. Nah, di bagian yang sudah terkena hujan itu, kan akhirnya melihat cahaya yang sudah diuraikan. Jadi melalui prismanya itu titik-titik hujannya itu, titik-titik airnya. Itu ya. Jadi sudah bisa menjelaskan ya, kalau pelangi terbentuk dari cahaya matahari yang diuraikan oleh titik-titik air hujan di langit.
Oke, yang terakhir adalah cahaya dapat menembus benda bening. Siapa ya kira-kira ya yang mau bantu Bu Guru membaca? Kanza lagi? Ya, Bu. Ya, silahkan Kanza. Amatilah ketika kamu berjalan di bawah cahaya matahari. Kemanapun kamu berjalan, selalu diikuti oleh bayanganmu sendiri. Bayang-bayang tubuhmu akan hilang ketika kamu masuk ke dalam rumah atau berlindung di balik pohon yang besar. Bayangan terbentuk karena cahaya tidak dapat menembus tubuhmu sehingga terbentuklah bayangan. Begitu pula bayangan terbentuk. Ya. Bayang terbentuk karena tidak dapat menembus suatu benda. Ketika cahaya mengenai rumahmu dan pohon yang besar, bayangan adalah daerah gelap yang terbentuk akibat cahaya tidak dapat menembus suatu benda. Berdasarkan dapat atau tidaknya ditembus cahaya, benda-benda digolongkan menjadi 3. Opaque, bacanya opaque. Terus benda bening dan benda translucent ya. Oke, terima kasih Kanza. Oke. Jadi cahaya dapat menembus benda bening. Ternyata cahaya itu dapat menembus benda bening, bukan hanya benda bening, tapi benda-benda yang ada di sekitar kita itu kan banyak ya, bukan hanya benda bening, tapi ada benda yang tidak bisa ditembus sama sekali oleh cahaya, makanya dia menyebabkan adanya bayangan, itu namanya benda opaque. Sedangkan benda bening itu kayak macam gelas, ini ya, Bu Guru punya gelas. Gelas, kemudian kaca bening ya, kaca cermin, bukan cermin, kaca yang ada di jendela, kemudian plastik bening, itu salah satu contoh benda bening yang bisa ditembus oleh cahaya, itu namanya benda bening, digolongkan dalam benda bening. Sedangkan benda translucent itu benda-benda yang setengah, jadi tidak sepenuhnya dapat meneruskan cahaya tersebut. Contohnya apa? Contohnya kalau kaca dikasih riben atau kaca film ya, ketika kita masih bisa melihat bagian dalam, kita bisa melihat bagian seberang yang tertutupi oleh kaca tersebut, tetapi tidak sepenuhnya. Jadi masih kayak ada kalau bahasa Jawanya itu apa? Bereng-bereng ya, belereng-belereng kayak gitu. Jadi contohnya itu juga lampu susu itu ya, lampu yang warnanya putih. Kita bisa melihat cahaya, tapi tidak sepenuhnya cahaya yang dihasilkan oleh lampu tersebut, seperti itu. Oke, sudah 5 ya. Sudah 5. Yang pertama apa ya? Sifat cahaya. 1. Cahaya dapat dipantulkan. Dapat dipantulkan. Yang kedua apa? Merambat lurus. Merambat lurus. Yang ketiga apa? Dapat menembus benda bening. Dapat menembus benda bening. Yang keempat apa? Dapat dibiaskan. Dapat dibiaskan. Yang terakhir adalah dapat diuraikan. Oke. Nah, sekarang Bu Guru mau kalian mencari tentang pemanfaatan sifat-sifat benda yang ada di sekitarmu. Sifat-sifat cahaya ya, sifat-sifat cahaya maksud Bu Guru, sifat-sifat cahaya yang ada di sekitarmu. Terus jelaskan satu saja, tidak usah banyak-banyak, satu saja. Kalian bisa tulis, kemudian nanti akan Bu Guru tanyakan dan kalian akan presentasi ya. Jadi sampaikan kepada teman-teman kalian contoh apa sih realnya, contoh apa yang bisa kalian temukan di sekitarmu tentang sifat cahaya. Satu saja. Bu Guru beri waktu 5 menit bisa? Sambil kita tunggu azan ya. Bisa nak? Bisa. Oke, baik. Ya, silakan dikerjakan di buku kalian. Nanti presentasi ya. Sudah ya? Sudah, Bu. Oke. Bu Guru mau dengar suaranya Viva dulu dong. Viva kok hari ini sepi ya, Viva? Viva Putri, Viva Deva. Iya. Ya, coba dijelaskan satu contohmu. Kamu menemukan contoh apa ya yang di kehidupan sehari-hari tentang sifat cahaya? Takutnya salah ya. Oh, nggak apa-apa lah. Bu Guru kan nggak pernah marah-marah ya.
Ayo, nggak apa-apa. Mantul kan ke aku. Ya, apa contohnya? Pakai cermin. Pakai cermin. Selain itu nggak ada? Sama kaca, udah itu aja. Oh, kaca. Ya, apa itu kalau yang kaca? Fungsinya. Oh. Selain itu bisa merapikan badan supaya tidak berantakan. Udah itu aja. Oh, begitu ya. Ya, oke. Kalau Kanza? Terima kasih ya, Viva. Kanza? Menembus benda bening. Melembus benda bening. Cahaya masuk ke dalam rumah melewati kaca ventilasi atap rumah dan menyinari dalam rumah. Ah ya, betul. Jadi ada kan biasanya genting ya, gentingnya di situ ada yang genting atau ventilasinya biasanya ada kaca bening begitu kan ya. Biar bisa gampang masuk. Ada lagi? Terima kasih ya Kanza. Iya. Ada lagi? Baik, biar Bu Guru mau tahu, Bu Guru tahu tentang sifat-sifat cahaya, kalian sudah paham atau belum? Kali ini Bu Guru menyiapkan sesuatu seperti biasa. Time to quiz, ya. Jadi Bu Guru akan ketawa nih kayak pada seneng nih ya. Jadi time to quiz, nanti Bu Guru akan kirim seperti biasa quizzes ya. Quizzes kalian Bu Guru akan kirim ke grup WhatsApp. Nggak usah live dari Google Meet-nya seperti biasa. Jadi kalian mengerjakan sebisanya. Nanti Bu Guru akan tampilkan berapa skor-skornya ya. Itu tentang sifat-sifat cahaya. Sudah siap? Deg-degan, Bu. Oh, deg-degan. Seperti biasa ya. Siap, harus siap ya. Biar Bu Guru tahu sampai di mana kalian sudah memahaminya ya. Oke. Ya, Bu. Nana sudah menerima? Sudah, Bu. Sudah. Sudah. Oke, silakan masuk ya. Silakan bergabung. Silakan bergabung. Bu Guru akan tampilkan. Bu Guru mau ganti tema lah. Bisa. Sudah ada 19 siswa. Sudah siap? Dimulai? Oh, ada yang banyak ikut ternyata. Oh, mungkin yang nggak bisa, yang live dari grup, terus ikut gabung gitu ya. Ya. Oke. Situ ada Kasimira, ada Riva Deva, ya, Jihan, ada Rayana, Cynthia, Septi. Ya, Bu Guru 2 menit lagi ya. Bu Guru berikan waktu untuk bergabung dulu. Oke, ada 25 siswa. Lumayan ya, tadi kan 27 yang ikut. Oke, Bu Guru mulai. Bu Guru akhiri ya. Oke, kita lihat. Ya ranking 1 siapa ya? Oh, ya ranking 1 Adika Gerald, yang nomor 2 Nafisa Manohara, dan yang ketiga Mbak Puput. Ya, tepuk tangan buat semuanya. Silakan dilihat ya. Di situ ada Adika Gerald, soal-soalnya. Nanti Bu Guru akan kirimkan ke grup. Ya, hasilnya Bu Guru akan kirimkan ke grup. Siapa-siapa saja yang sudah menyelesaikan dengan baik. Pelajaran kita hari ini apa aja ya? Siapa yang bisa
kasih tahu sama Bu Guru apa aja yang kita belajar. Viva. Sifat-sifat cahaya. Oh, sifat-sifat cahaya. Apalagi ya? Pelangi. Apalagi ya? Menyanyi. Terus apalagi ya? Menjelaskan tentang sifat-sifat benda. Iya, sifat-sifat cahaya ya. Sifat-sifat cahaya yang ada pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, tugas kalian, kalian sudah tahu nih sifat-sifat cahayanya. Terus kalian sudah tahu nih penerapannya. Bu Guru mau kalian menyebutkan tiga sifat cahaya yang berbeda. Kalian cari lagi contohnya. Kemudian kalian buat video seperti biasa ya. Kalian bikin video, terus kalian jelaskan kepada teman-teman kalian apa sih sifat-sifat cahaya yang kalian ambil, terus satu contohnya apa, begitu ya. Kemudian seperti biasa, kalian boleh edit, kalian bisa buat semenarik mungkin, terus kalian upload ke YouTube channel kalian ya. Habis dari YouTube channel kalian, seperti biasa kalian kirimkan lagi ke grup masing-masing. Nah, waktunya sampai kapan Ibu? Sampai besok ya, pukul 9 Bu Guru tunggu. Sampai pukul 9 besok, jadi masih ada waktu nanti malam nih, habis yang Jumatan, teman-teman yang Muslim pria, ya laki-laki bisa mengerjakan nanti setelah Jumatan. Setelah itu nanti kalian bisa mengerjakan video, jadi menerangkan, jadi Bu Guru 3 sifat cahaya dengan satu-satu contohnya. 3 saja, tidak usah banyak-banyak. Kalian bisa memilih. Terserah yang gampang yang mana. Kemudian di-upload, kalau diedit kan udah pinter-pinter ngedit nih. Edit videonya yang bagus, kasih openingnya, kemudian dimasukkan ke YouTube channel kalian. Nah, Bu Guru jangan lupa di-share linknya ya, dikirim ke grup kalian masing-masing. Oke, Bu Guru, ada yang ingin bertanya? Mungkin ada yang ingin bertanya tentang tugas dan lain hal? Bu, itu nanti tugasnya di-share lagi di grup, Bu. Iya, seperti biasa di-share di grup gitu, biar teman-temannya juga bisa lihat. Nanti biar bisa di-like, subscribe, komen gitu kan. Kan mau jadi YouTuber cilik ya kan? Kan pinter-pinter pada ngeditnya. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Sebelum Bu Guru akhiri? Oke, cukup ya. Terima kasih. Semoga kita pelajari bisa bermanfaat bersama, khususnya untuk buat kalian ujian, karena sekarang itu Jumat berkah, juga bisa berkah ilmunya sampai seterusnya. Gitu ya. Amin. Ya. Kanza bisa dibantu Bu Guru sebelum kita menutup dengan pembelajaran ini. Kita tutup dengan doa dulu, Kanza. Bisa dipimpin teman-temannya. Mari teman-teman kita akhiri pelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kanza. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.